closingannya untuk BGTG. Bagaimana pergerakan secara analisis teknikal selanjutnya kita lihat. Nah, ini sudah double bottom, maka dia confirm untuk melanjutkan kenaikan juga. Easy to Invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Namun sebelum kita mengupdate-nya, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton, serta jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, alangkah lebih baiknya gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time dalam diskusi saham. Baik, kita mulai yang pertama dari analisis IHSG terlebih dahulu teman-teman ya. Untuk hari ini IHSG pada penutupan di sesi 2 ini ditutup solid ya teman-teman, berada di zona hijau. Nah, IHSG ini telah menyentuh di all time high-nya dengan volume pembelian yang cukup tinggi ini dari asing juga nih teman-teman, yang memang hari ini asing mencatatkan net buy cukup tinggi terutama pada saham BBRI juga teman-teman ya, ada Telkom juga maupun Bank BCA. Nah, sedangkan dari mayoritas dari bursa Asia ini hari ini bergerak mix ya teman-teman, dan kita lihat nih untuk hari ini IHSG itu menyentuh all time high-nya dan dia memang secara teknikal kita lihat di sini sudah keluar dari area resistennya, yang mana area resisten itu ada di 6740. Nah, ini sesuai dengan analisis minggu lalu ini karena memang resistennya ada di 6740 dan hari ini tercapai dan naik 1,09% ya teman-teman, dan tutupan closingannya ada di 6804. Nah, bagaimana nih pergerakan selanjutnya? Nah, intinya selama dia masih bergerak di area 6740 ini masih cukup bagus juga ya teman-teman, dan hari ini juga adanya laporan angka DJP pada kuartal 2021 juga teman-teman, yang berada di angka 5,02 years on years. Angka ini di atas ekspektasi konsensus juga ya teman-teman, dan ini naik juga nih perekonomian Indonesia. Dan juga hari ini juga ada berita kurang mengenakan juga sebenarnya, yaitu ada PPKM level 3 Jabodetabek dan Bandung juga ya, Bandung Raya. Hal ini ditetapkan karena memang adanya kasus COVID yang meningkat nih pada beberapa hari ini, sehingga level 3 ini dijalankan. Namun tetap teman-teman berhati-hati ya teman-teman, tetap jaga prokes juga untuk bepergian kemana-mana. Dan ini kita langsung saja ke analisis teknikal dari sahamnya. Yang jelas itu ada saham BBRI. Nah, kita lihat nih untuk hari ini BBRI itu naik cukup tinggi juga karena memang tadi sudah dijelaskan untuk BBRI ini asing ini naik atau melakukan pembelian yang cukup banyak, dan net sell asing ini cukup tinggi pada saham Bank BBRI. Nah, kenapa begitu teman-teman? Karena memang adanya dari kenaikan laporan keuangan yang cukup bagus juga ya pada tahunannya, baik kuartal 4 maupun tahunan di BBRI ini naik cukup tinggi, sehingga ini membuat optimisme dari para investor terutama dari asing sendiri yang memang suka dengan saham-saham big caps. Nah, ini sudah dijelaskan juga pada video sebelumnya. Selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan hari ini dan memang sudah membeli saham Bank BBRI dari jauh-jauh hari ini. Ini selamat juga, dan hari ini pasti hijau juga ya teman-teman ya. Nah, untuk BBRI sendiri bagaimana nih pergerakannya secara teknikal? Kita lihat nih untuk secara teknikal, jika memang besok masih bagus nih atau masih ada volume pembelian yang cukup tinggi juga, ini masih bisa adanya potensi kenaikan juga nih teman-teman untuk BBRI. Ada potensialnya ada di 4460 ini sebagai area resisten untuk saham BBRI sendiri. Dan untuk hari ini dia mencapai resisten pendeknya di 4400 ya, sampai di sini juga ada resisten pendeknya itu di 4250 ya untuk BBRI sendiri. Nah, teman-teman bisa mengkoleksi juga nih untuk BBRI untuk jangka panjang, ini cukup bagus juga ya untuk para investor karena memang saham ini mempunyai saham yang fundamental yang sangat bagus juga nih untuk BBRI sendiri. Nah, ini untuk analisis BBRI seperti ini. Dan secara teknikalnya untuk area supportnya itu ada di mana?
Nah, untuk area support terdekatnya itu ada di 4250 ya teman-teman. Ini sebagai area potensial supportnya nih di sini. Namun jika memang besok mengalami koreksian, itu cukup wajar juga ya teman-teman, karena memang sudah naik tinggi. Namun biasanya nih asing masih cukup mengkoleksi juga atau masih suka nih dengan Bank BBRI ini, karena memang ini dekat dengan area resisten di 4460. Nah, simak saja besok bagaimana pergerakannya. Intinya untuk saham BRI ini masih hold untuk jangka panjang juga ya teman-teman. Ini rekomendasinya. Nah, silakan dipilih saja untuk Bank BBRI. Bagaimana keputusan investasi ada di teman-teman kembali. Nah, ini adalah analisis untuk saham Bank BBRI. Berikutnya kita lihat analisis lainnya, yaitu ada saham Telkom. Ya, untuk Telkom hari ini pergerakannya naik juga sebesar 1,4%. Dan hari ini tutupan closingannya ada di 4290. Nah, ini sejalan dengan area resistennya, yang mana area resistennya waktu itu di 4250 ya. Ini hari ini ditembus juga nih teman-teman. Ini Telkom juga ini adalah perusahaan yang mempunyai fundamental cukup bagus juga. Ini boleh dikoleksi untuk jangka panjang, untuk investasi ini boleh-boleh saja ya teman-teman ya. Ini sebagai hari ini nih untuk Telkom itu sudah naik cukup tinggi juga, karena memang asing hari ini melakukan net buy yang cukup tinggi juga ya, selain daripada Bank BBRI. Nah, secara teknikal bagaimana untuk Telkom sendiri? Support terdekatnya ada di 4250. Ini sebagai area supportnya ada di sini. Dan untuk area potensinya ada di mana? Untuk area potensial terdekatnya ada di 4350. Nah, jika besok bisa naik lagi ya, ini masih cukup bagus juga teman-teman ya untuk Telkom sendiri. Nah, upside-nya ini 4350 sebagai area resistennya untuk Telkom sendiri. Silakan catat teman-teman untuk area potensialnya itu 4350. Ini boleh untuk swing juga. Dan untuk supportnya ada di 4250 ya. Ini sebagai area support untuk Telkom sendiri. Nah, kita ke analisis selanjutnya, yaitu ada saham BABP ya. BABP hari ini juga naik sebesar 8,5% ya teman-teman. Ini sebagai hari ini tutup closingannya ada di 191. Ini sebagai area tutupannya. Dan kita lihat nih secara teknikal gimana. Nah, untuk BABP sendiri ini kita lihat untuk area supportnya terdekatnya ada di 183 ya teman-teman untuk BABP. Nah, ingat teman-teman, BABP ini adalah salah satu saham yang punya volatilitas yang cukup tinggi juga, yaitu untuk trading buy saja ya, bukan untuk rekomendasi untuk jangka panjang ini untuk BABP. Jadi bagi teman-teman yang memang suka untuk trading atau scalping, ini boleh-boleh saja. Dengan area supportnya ada di 183, ini sebagai area support. Dan untuk area resistennya ada di 196. Ini sebagai area resistennya ada di sini. Ini dekat dengan area support ya teman-teman. Ini dekat dengan area resisten untuk BABP sendiri. Jika memang BABP ini besok masih bertahan dan melanjutkan kenaikan, maka potensi upside bisa 196, dan memang bisa juga untuk naik potensialnya untuk jangka menengahnya ini di 206. Ini sebagai area potensial BABP-nya ya teman-teman. Silakan dicatat, dan ini bukan untuk pom-pom saham sekali lagi ya teman-teman, karena memang ini secara analisis teknikal ini sudah jelas ada support dan resistennya. Ini secara teorinya seperti ini juga ya teman-teman. Ini untuk analisis BABP. Selanjutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham BGTG. Ya, BGTG ini sudah dijelaskan dari beberapa hari lalu juga. Jika memang BGTG ini naik di 252, ini sudah membentuk area double bottomnya teman-teman, dan ini confirm untuk BGTG ini double bottom. Ini sudah ditembus juga untuk di 252 nya, dan hari ini BGTG ini naik di 4,9% dan tutupan closingannya ada di 256. Ini sebagai area tutupan closingannya untuk BGTG. Bagaimana pergerakan secara analisis teknikal selanjutnya kita lihat. Nah, ini sudah double bottom, maka dia confirm untuk melanjutkan kenaikan juga nih teman-teman ya. Di sini secara volume ini masih cukup oke juga ya untuk BGTG, namun secara stokastik teman-teman wajib waspada, ini rawan profit taking ya, karena memang sudah overbought ya atau jenuh beli. Ini sudah banyak
yang membelinya dari saham BGTG ini patut waspada juga. Jika memang teman-teman besok masih nekat ingin mengkoleksi saham BGTG, ini boleh-boleh saja, namun tetap ada resikonya teman-teman ya, dan harus mengantisipasi juga jika tidak sesuai dengan trading plan. Nah, untuk support dari BGTG ini ada di 252 ini sebagai area supportnya, dan untuk potensial resistennya itu ada di 266 ya. Ini potensial terdekat sampai di 270 ya. Ini sebagai area potensial untuk BGTG sendiri. Silakan dicatat dan dicermati untuk perdagangan esok hari. Dan BGTG ini adalah salah satu saham yang volatil juga dan mempunyai transaksi yang cukup tinggi juga ya. Ini hanya untuk trading saja. Jika teman-teman memang suka untuk trading buy ya untuk BGTG. Dan ini adalah analisis untuk saham BGTG. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham Big Cap. Ya, Big Cap ini hari ini juga naik tinggi ya. Ini saya sudah menganalisis, membacakan support dan resistennya dari beberapa hari lalu ya. Ini ada beberapa video yang sudah saya bahas mengenai Big Cap. Ini hari ini juga naik sebesar 33,8%. Ini tinggi sekali teman-teman ya hari ini. Dan di sini closingannya ada di 206. Nah, saham Big Cap ini punya volatilitas yang cukup tinggi dan ini hanya untuk scalping atau trading saja, bukan untuk di hold untuk jangka panjang ya. Tetap disclaimer on teman-teman ya. Ini untuk Big Cap. Big Cap sendiri hari ini naik di resisten atau di atas resistennya, dan dia sudah menyentuh area resisten yang sudah saya tandai itu ada di 172 dan ada di 198. Ini sudah kesentuh. Nah, bagaimana nih pergerakan untuk Big Cap sendiri? Jika memang esok hari dia bisa naik nih, ini akan menyentuh dekat dengan area resisten berikutnya ada di 220 ya. Ini sebagai area potensial resisten terdekat untuk Big Cap sendiri. Nah, bagi teman-teman yang memang suka untuk trading, ini boleh-boleh saja nih untuk Big Cap sendiri. Sekali lagi disclaimer on ya teman-teman, keputusan investasi atau pembelian ada di tangan teman-teman atau investor sendiri. Dan untuk potensial berikutnya itu ada di 252 nih teman-teman. Namun kita lihat teman-teman di sini untuk volume itu cukup tinggi nih dari hari kemarin, maka ini disambut baik sebenarnya oleh para investor karena memang ini salah satu saham favorit atau tradingan favorit ya bagi para investor. Nah, secara ini stokastik atau RSI dia penurunan ya di sini, melanjutkan penurunan namun dekat dengan area 33 nih. Di angka 33 ini adalah mendekati area jenuh jualnya ya teman-teman untuk Big Cap sendiri. Jika memang esok teman-teman nekat untuk membeli saham Big Cap, ini boleh saja untuk trading buy, namun tetap teman-teman waspadai jika ada profit taking dan tidak sesuai dengan trading plan. Jika turun di bawah 172 ya atau turun di bawah 198 nih untuk area support terdekatnya ada di 198. Ini teman-teman wajib melindungi modal teman-teman dengan cara cut loss. Jika memang besok masih bisa naik, maka potensinya ke 220 ini masih oke juga nih untuk Big Cap sendiri. Nah, silakan dicatat untuk area supportnya ada di 198 support terdekat dan potensialnya di 220 ini untuk saham Big Cap. Ya, silakan teman-teman dicatat. Selanjutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham Adro. Ya, Adro hari ini tutupan closingannya naik sebesar 0,9% ya teman-teman. Namun kita lihat nih untuk Adaro ini, kita lihat secara teknikal bagaimana. Nah, secara teknikal ini dekat dengan area support teman-teman. Nah, supportnya itu ada di mana? Untuk supportnya ada di 2170. Ini sebagai area support dari saham Adaro sendiri. Ini untuk Adaro ini masih teman-teman boleh cermati untuk perdagangan hari esok. Yang penting Adro ini tidak turun dari 2170 karena memang ini support kuatnya juga nih untuk saham Adaro sendiri. Dengan potensial besok jika memang ada kenaikan juga nih atau untuk swing ya, ini untuk Adaro ini untuk swing teman-teman karena memang harga batu bara dunia ini sudah naik tinggi juga atau call itu sudah naik tinggi. Teman-teman spekulasi buy untuk Adaro sendiri dengan area potensialnya itu dekat dengan area sini 2240 sampai di area BB mid ya teman-teman di 2260. Untuk
potensial untuk Adaro sendiri 2260 ya. Ini dekat dengan area BB mid atau ini area BB mid untuk Adaro sendiri. Dan spekulasi buy untuk Adaro jika memang besok masih bertahan di 2170 ya. Ini untuk buy on weakness dari saham Adaro sendiri. Nah, ini adalah analisis untuk saham Adaro. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham MPPA. Ya, MPPA juga hari ini mengalami kenaikan sebesar 15,8% ya. Ini sudah direkomend atau sudah dibuat videonya dari beberapa hari lalu dan ini mengalami kenaikan juga. Selamat bagi yang sudah cuan juga nih. Ini untuk perdagangan hari ini naik tinggi juga nih. Bahkan di grup di akademik saham juga ada yang cuan juga ya. Ini banyak yang cuan juga untuk MPPA. Nah, bagaimana nih strategi untuk MPPA untuk esok hari? Nah, ini hari ini sudah menyentuh area resistennya sebenarnya teman-teman. Untuk area resistennya ada di 352 ya. Ini dan hari ini tuh mencapai titik tingginya juga ada di 364 nih teman-teman ya, atau high-nya ada di 364 dan ini masih area potensial berikutnya juga nih untuk area 352 ya untuk closingannya karena di 338. Jadi secara teknikal gimana nih? Karena MPPA ini belum membentuk lower low. Nah, lower low itu ada di mana? Jika memang lower low itu turun di area 272-nya di bawah sini ya, teman-teman. Ini ada lower dan jika dia membentuk lower di daerah sini ya, ini sebagai area lower low. Namun dia tetap masih ada garis tren naiknya. Nah, ini sebagai garis tren naiknya. Maka masih boleh di watchlist untuk perdagangan esok hari. Dan MPPA ini hari ini naiknya cukup tinggi juga teman-teman di area sini dengan volume transaksinya itu lebih tinggi dari hari kemarin juga. Nah, ini boleh diperhatikan nih selama masih bertahan di area sini di garis trendline-nya di sini. Ini boleh di watchlist juga untuk perdagangan esok hari. Namun teman-teman tetap waspadai adanya profit taking dari para investor karena memang ini untuk MPPA sendiri secara stokastik dan RSI-nya ini sudah jenuh beli yang ada di area 91 teman-teman. Ini sebagai area jenuh beli dan besok kemungkinan rawan profit taking juga ya karena memang sudah naik tinggi juga. Namun teman-teman masih bisa watchlist untuk perdagangan esok hari nih. Selama dia masih bertahan di area garis trendline ini masih cukup oke juga. Nah, untuk supportnya itu ada di mana? Supportnya ada di 296. Ini support jauhnya teman-teman ya untuk MPPA dan secara resistennya ada di mana? Untuk resistennya ada di 352. Ini untuk saham MPPA. Nah, berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya yaitu ada saham Amar. Ya, Amar ini hari ini naik juga nih sebesar 8,3%. Nah, sebenarnya hari ini Amar itu sudah high-nya itu di 805 ini sebagai high-nya hari ini ya. Namun hari ini dibawa turun kembali nih karena memang Amar ini untuk trading buy saja atau untuk scalping. Nah, ini cocok nih untuk bagi teman-teman yang memang suka scalping dengan volatilitas yang cukup tinggi. Nah, Amar ini ada sentimen lainnya yaitu akan melakukan right issue. Namun teman-teman hati-hati ya teman-teman karena memang sudah naik tinggi juga. Ini Amar ini hanya untuk trading saja. Nah, bagaimana nih untuk analisis besok? Nah, hari ini Amar ini volume cukup tinggi, namun teman-teman juga harus perhatikan di sini ada stokastik dan RSI yang memang sudah naik tinggi atau jenuh beli atau overbuy ya untuk Amar sendiri. Nah, jadi teman-teman wajib waspada nih yang punya Amar sendiri silakan profit taking karena memang ini saham untuk trading buy saja. Dan untuk area resistennya itu ada di 820 ini sebagai area resisten yang harus ditembus ya teman-teman. Dan untuk area supportnya itu ada di 570 ya. Ini ada area support. Dan ini di sini ada gap juga teman-teman yang memang sudah tertutup. Nah, biasanya kalau right issue itu di bawah harga yang memang sudah hari ini, biasanya dia akan cenderung turun juga teman-teman ya untuk sentimen-sentimen right issue tersebut jika memang harganya lebih rendah. Namun teman-teman wajib juga ketika memang ingin mengkoleksi Amar ini hanya untuk trading buy saja ya, bukan untuk hold jangka panjang. Saya pribadi hanya melakukan trading buy untuk Amar saja ya teman-teman, dan ini
adalah analisis untuk AMAR. Nah, berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham IPTV. Ya, IPTV hari ini naik nih teman-teman, yaitu jika memang teman-teman hari ini sudah trading buy, ini selamat juga bagi yang sudah cuan ya hari ini, dan hari ini naik sebesar 21,8%. Nah, closingannya ada di 179. Nah, kita lihat nih pergerakan untuk IPTV. Nah, hari ini sebenarnya ada pantulan ke bawah juga ya. Ini dekat dengan area support ada di 138. Dan ini untuk IPTV dia sudah turun sebenarnya. Tadi pagi ada volume jual yang cukup tinggi juga, namun berhasil naik juga nih teman-teman untuk IPTV. Nah, bagaimana nih pergerakan secara analisis teknikalnya? Ingat, saham IPTV ini hanya untuk trading saja, bukan untuk hold jangka panjang ya teman-teman. Dan untuk IPTV ini saya menganalisis bukan untuk mempom-pom sahamnya atau bukan untuk mengajak teman-teman untuk membeli ya. Ini disclaimer on bagi IPTV juga ya. Bagi investor silakan saya membacakan secara analisis teknikalnya. Nah, untuk IPTV ini ada supportnya, ada di MA60. Nah, saya ambil dari garis MA60 ada di 159, ini sebagai area support terdekat untuk IPTV. Silakan dicatat teman-teman. Dan secara secara volume di sini juga ada di sini resistennya. Nah, resisten di sini ada di 184 ini untuk IPTV juga. Jika memang besok masih bertahan dan tidak turun di area 159 nih, katakanlah besok masih naik nih, cukup naik juga, cukup tinggi juga, maka teman-teman boleh spekulatif buy juga untuk IPTV dengan target resisten di 208. Dan jika memang besok breakout dari 184 ini masih boleh diperhatikan. Tapi teman-teman jangan terlalu agresif, yang penting ya ketika memang besok dia naik, ini perdagangan awal nih, pembukaan ini kita lihat dulu apakah masih bertahan di 184 atau tidak, atau hanya naik sesaat ya. Biasanya ada fake bid nih untuk menaikkan terlebih dahulu untuk saham-saham yang seperti ini, karena sifatnya memang untuk scalping ya teman-teman. Wajib teman-teman waspada ya. Disclaimer on untuk IPTV juga ya. Silakan dicermati untuk perdagangan esok hari. Dan ini adalah analisis untuk saham IPTV.